اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Ba'da Subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Sudah kita bahas bersama di dalam live kemarin dan bisa disaksikan ulang di YouTube Uripe Allah tentang syahadatnya syahadat, tentang syahadatnya wudhu, syahadatnya bersuci, dan tentang syahadatnya sholat. Jadi kita akan mengkaji tentang rukun Islam yang 5 itu, yakni sekarang kita mengkaji tentang syahadatnya zakat. Mari kita buka bersama di dalam Al-Quran. Mari kita buka bersama di dalam surah At-Taubah. Surat At-Taubah 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka.
Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kalau kita gaji dengan ilmu syariat, ambillah zakat dari harta mereka. Ya, kita mengeluarkan zakat. Di dalam setahun sekali ada zakat fitrah. Itu simbol-simbol zakat. Itu simbol-simbol kesucian. Jadi syahadat yang kita baca itu hanya simbol kesucian, bukan kesucian yang sebenar-benarnya. Wudhu yang kita kerjakan itu simbol kesucian, tapi bukan kesucian yang sebenarnya. Solat itu adalah simbol kesucian, tapi itu hanya simbol kesucian saja, tapi bukan itu hakikat kesucian itu sendiri. Zakat pun hanya simbol mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Akan tetapi selama ini kita tidak pernah sedikit pun, walaupun sebiji darah, kita mengeluarkan zakat atau kita menyisihkan zakat di jalan Allah. Kita tidak pernah. Kenapa? Dikatakan kita tidak pernah berzakat selama ini di sisi Allah loh ya. Karena kita selama ini syahadat, bersuci, wudhu, sholat, berzakat, mengeluarkan harta di jalan Allah hanyalah untuk menghadap dan demi kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Kepentingan hawa nafsu apa? Cari selamat. Kepentingan hawa nafsu apa? Cari ibadah. Kepentingan hawa nafsu apa? Cari pahala. Kepentingan hawa nafsu apa? Cari dunia. Kepentingan hawa nafsu apa? Cari surga dan sebagainya. Itu semua simbol-simbol kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita sendiri di dalam berzakat, di dalam beramal soleh, di dalam ibadah yang mana ibadahnya belumlah lillahi ta'ala. Selama ini yang kita jalankan dan yang kita kerjakan hanyalah simbol-simbol agama saja. Hanyalah simbol-simbol ibadah saja. Hanyalah simbol-simbol amal soleh saja. Tapi pelaku yang ada di dalamnya. Tapi penguasa yang ada di dalam hatinya. Tapi Tuhan yang ada di dalam hatinya. Hanyalah hawa nafsu kita sendiri-sendiri saja. Tapi semua itu hanyalah simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol pensucian saja. Maka dari itu di dalam paparan uripe Allah ini agar kita tergugah bagaimana sih kesucian yang sebenar-benarnya suci. Bagaimana sih syahadat yang sebenar-benarnya syahadat. Bagaimana sih berwudu atau menghilangkan hadas kecil dan hadas besar yang sebenar-benarnya. Bagaimana sih syahadatnya solat yang sebenar-benarnya. Sekarang menginjak kepada syahadatnya zakat. Jadi yakni mengeluarkan sebagian dari hartamu itu maknanya apa sih? Jadi selama ini sebagian manusia hidup dan badan ini sebagian manusia inilah yang harus disucikan. Hidup dan badan yang bukan hak milik manusia inilah yang harus dizakatkan. Inilah yang sebenar-benarnya syahadatnya zakat fitrah itu. Maknanya gunanya untuk apa? Kita sisihkan apa-apa yang bukan milik kita selama ini. Supaya kita datang kepada Allah dengan suci bersih dari kemanusiaan. Suci bersih dari hawa nafsu kita sendiri. Suci bersih
dari persekutuan di dalam dada kita yang ada, yang wujud, yang nampak, yang nyata. Hanya manusianya sebagai Tuhan yang selama ini berkuasa bagi manusianya. Jadi syahadat yang sebenarnya syahadatnya zakat adalah serahkan sebagian apa yang engkau miliki, padahal dirimu tak memiliki apa-apa, yakni hidup dan badan inilah yang dibersihkan. Ketika hidup dan badan ini sudah dibersihkan, maka manusianya bisa menyampaikan amal solehnya. Apa yang dimaksud bisa menyampaikan amal solehnya kepada Allah? Maknanya hatinya sudah lillahi ta'ala, dari hidup dan badan yang bukan miliknya ini. Maka semuanya dipersaksikan atau serahkan semua bahwa hidup dan badan ini bukan hidup badan manusianya, akan tetapi Allah lah yang memerankan hidup dan badan ini, sehingga hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya daripada manusia itu sendiri. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya termasuk diri kita. Segala sesuatu itu ya termasuk Allah berkuasa atas duduknya kita. Allah berkuasa atas berdirinya kita. Allah berkuasa atas pembicaraan kita. Allah berkuasa atas makan dan minum kita. Allah berkuasa atas solat-solat kita. Allah berkuasa atas zikiran-zikiran kita. Allah berkuasa atas pekerjaan apapun yang kita kerjakan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah sesuatu yang dimaksud Allah berkuasa atas segala sesuatu, yang mana bukan penguasa, yang mana bukan kekuasaan manusianya lagi. Itulah yang dimaksud zakat fitrah itu. Membersihkan apa-apa yang bukan milik kita. Ya jalannya harus berguru atau berbaiat dengan guru yang ada di area Anda. Yang mana guru itu bisa membimbing, membawa Anda terus menerus hingga sampai kepada tujuannya. Hingga sampai kepada mutu qabla antal maut. Bila belajar sendiri akhirnya tambah jauh. Tambah ngaku-ngaku jadi Tuhan. Salah siapa kalau salah paham? Kalau hidup ini Allah, berarti aku Allah dong. Inilah kesalahpahaman banyak manusia, sehingga hatinya tidak tambah lunak tapi tambah garang. Dengan kesalahpahamannya akhirnya gampang merendah-rendahkan orang lain. Gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa paham sendiri atas apa yang kita kaji, kita dengarkan di YouTube tanpa adanya seorang guru pembimbing. Maka dari itu pemaparan semuanya yang ada di YouTube Uripe Allah ini hanyalah sebatas kulitnya saja, yang mana harus diterobos lagi kulitnya ini agar tidak menghalang-halangi manusia datang kepada Tuhannya. Bila manusianya pahamnya masih dipahami oleh dirinya sendiri, belajar sendiri tanpa seorang guru pembimbing, maka akhirnya ya ngawur. Pemahamannya yang ngawur. Akhirnya menghalalkan, membenarkan kalau sudah makrifat aku tidak wajib sholat. Kalau sudah makrifat aku tidak wajib zakat. Kalau sudah makrifat aku tidak wajib puasa. Kalau sudah makrifat aku tidak wajib haji. Masa Allah nyembah Allah? Masa yang sholat Allah, yang disembah Allah, yang menyembah Allah? Masa yang berzakat Allah dan yang menerima zakat Allah? Masa yang berpuasa dan yang menerima puasa hanya Allah?
Inilah kesalahan-kesalahan paham kita selama ini bila tidak ada yang membimbing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri